Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohib. Saya tinggal di Desa Temur Sari, Kecamatan Candi Mulyo. Hari ini saya memiliki usaha di bidang peternakan, khususnya di domba. Saya ada untuk penggemukan domba dan breeding domba. Ya, untuk proses penggemukan domba, untuk ternak domba itu sudah berapa tahun, Mas Ya, Sohib? kita awali dulu 2014 akhir. 2014. Akhir kita awali domba pertama kalinya itu tahap belajar waktu itu. Ya. Tahap belajar itu dengan kondisi masih pakannya ya masih nyari ilmu kesana kemari dengan kapasitas waktu itu hanya 10 ekoran lah. Awal mulanya kok bisa melirik usaha domba itu, ceritanya dari awal bagaimana? Iya. Nah, itu ini perlu kita tahu. Iya. Nah, awal dulu saya waktu saya kuliah itu 2007. Saya masuk kuliah 2007. Di zaman kuliah kan sering dolanan internet, Mas. Ya. Jadi internet itu waktu di internet itu saya membaca itu salah satu bidang usaha untuk sampingan waktu itu. Ya. Di penggemukan domba. 2019 saya mulai baca itu, ternyata kok mengasihkan dengan sampingan domba dan kalkulasinya kok masuk gitu loh. Ya. Nah, saya mulai melirik untuk nanti setelah kuliah saya punya sampingan, punya usaha domba. Tapi basicnya jenengan memang kuliah di peternakan atau tidak? Tidak, basic saya teknik elektro. Teknik elektro. Beralih ke domba. Sebelum di usaha domba ini kerja di mana ini? Saya kerjanya di kontraktor, Mas. Kontraktor itu saya kontraktor itu bagian kelistrikan. Listrik itu terus akhirnya ya itu tadi, karena sering membaca di internet saya tertarik, terus saya punya keinginan setelah lulus saya harus punya kandang. Setelah punya kandang, zamannya punya kandang itu karena 2012 saya kerja di kontraktor itu dapat bonus ceritanya. Dapat bonus dari pekerjaan itu. Nah, tak transfer ke Magelang, tak kasihkan bapak, tak suruh buat kandang dan waktu itu belilah. Jadi saya mulanya itu 2014 akhir kalau nggak salah. Itu modal berapa yang ditransfer ke Magelang untuk dibuatkan, dan modal kambing itu berapa? Waktu itu 10 juta. Saya masih ingat 10 juta. 10 juta. Masih ingat 10 juta itu tak transfer ke bapak, dan di pembuatan kandang itu dapat kandang dan domba itu sekitar 8 apa 9 ekor waktu itu. Terus setelah proses pembuatan kandang selesai, jenengan masih tetap kerja di... Nah, waktu itu masih. Ya. Waktu itu saya masih di Jakarta. Ya. Saya pulang ke Magelang itu 2014. 2014. Jadi waktu itu ya mungkin ini jalan kami, Mas. Jalan kami itu karena saya dulu sebenarnya sudah enak di Jakarta. Jakarta sudah enak dan sudah impian saya punya sampingan sudah punya, tapi Allah mempunyai keinginan yang lain gitu. Nah, awalnya itu karena saya pengen niatnya untuk ngerawat ibu kebetulan sakit. Saya pulang ke Magelang itu ngerawat ibu seminggu. Nah, setelah ibu dirawat di rumah sakit, saya nganter calon istri. Waktu itu saya belum beristri. Iya, masih bujang lah. Nah, saya nganter ke Semarang, pulang dari Semarang tuh di depannya Syekh Puji itu saya kena kecelakaan waktu itu. Nah, sampai sakit pinggang saya. Dan akhirnya di Magelang itu saya 3 minggu, Mas. 3 minggu. Selama 3 minggu itu tidak kerja berarti? Tidak kerja, selama di Magelang 3 minggu. Setelah 3 minggu itu saya memutuskan pulang ke Jakarta untuk bekerja. Nah, setelah sampai Jakarta, sampai kantor, saya dipanggil sama direktur kita di kantor itu. Ya. Di direktur itu dikasih 2 amplop, Mas. 1 gaji terakhir, 1 pesangon. Berarti saat itu langsung dihentikan dari pekerjaan atau? Ya, dengan kata kasar kan sama saya dipecat. Ya. Karena sudah dikasih 2 amplop. Ya. Waktu itu saya Bismillahirrahmanirrahim saya pulang Magelang. Akhirnya
saya pulang Magelang. Terus di Magelang itu ya sudah punya domba waktu itu. Saya sempat ngarit di kesana kemari. Terus saya sempat juga nyari pekerjaan lain selain ngarit di Magelang, karena saya waktu itu ya sebenarnya rada dibilang malu enggak, tapi kadang orang tua itu ketika kita sudah merasa di zona nyaman, mereka akan bangga sendirinya. Tapi ketika kebanggaan itu pupus, akhirnya kan saya rada ngemong, Mas. Akhirnya saya nyari pekerjaan di Magelang waktu itu. Akhirnya dapat saya di sebuah kontraktor yang mengelola proyek waktu itu di Menowo. Di Menowo itu di taman itu akhirnya saya ketemu sering konsultasi dengan Kasih namanya waktu itu Bu Yeti. Nah, saya ditawarin untuk masuk di dinas dinas pertamanan. Nah, saya alhamdulillah masuk, tapi saya nggak betah, Mas. Kenapa nggak betah? Karena saya basicnya orang lapangan gitu. Orang lapangan harus di kantor itu walah kayak di penjara lah. Akhirnya saya memutuskan untuk minta izin keluar. Dari situ saya bismillah untuk fokus di domba. Jadi mulai setelah itu tahun saya membuat kandang itu 2015 langsung fokus ke domba. 2015 itu langsung fokus ke domba. Dari domba itu ya saya masih bingung, Mas. Masih awam. Maksudnya dari mulai pakannya, terus cara menjualnya, terus ya dari segi konstruksi kandang itu masih tidak beraturan lah. Ya itu wajar lah. Karena masih tahap belajar juga. Itu tahap belajar. Dan di ternak itu memang tidak semudah yang apa kita bayangkan. Jadi ternak itu hari ini kalau hanya melihat enaknya sih, saya rasa kurang tepat lah. Karena semua butuh proses. Karena butuh proses, dan di ternak itu banyak masalah-masalah yang timbul gitu. Dari mulai pakan, kesehatan ternak, terus cara merawat, cara menjualnya, bagaimana kita cara mendapatkan profit yang bagus, semua itu kan perlu belajar. Akhirnya saya 2015 itu masih tahap belajar. Dari belajar itu akhirnya tercipta relasi, Mas. Relasi yang mengakibatkan itu karena banyak relasi, terus banyak kenalan, akhirnya ilmu itu datang sendirinya, Mas. Sampai saya diarahkan ke usaha waktu itu nyuplai, Mas. Penyuplai kambing. Nah, saya memang waktu itu ambisius tuh pengen rasanya tuh nyuplai ke Jabodetabek, Mas. Iya. Daerah ibu kota sana. Daerah ibu kota, wah saya rasanya pengen sekali nyuplai ke daerah sana. Pengen nyuplai ke ternak ke peternak atau pemain jagal atau apalah. Terjawab di 2016, Mas. 2016 saya 2016 bisa nyuplai ke sana. Saya mulai nyuplai. Saya bisa nyuplai sampai insya Allah sampai hari ini. Sampai saat ini saya masih suplai. Untuk kira-kira dalam kalau jenengan ternak kambing itu, kalau pembesaran penggemukan tuh panennya saat ini bisa berapa minggu sekali, berapa bulan sekali? Nah, kalau di tempat kami sekarang sudah tak perlukan 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Kalau minimnya tuh 1,5 bulan sudah mulai. 1,5 bulan. Bisa panen ya berarti? Panen ya, karena saya melihat hari ini bangsa pasarnya kita, Mas. Jadi kebutuhan apa yang kebutuhan si pembeli ini dengan spek sekian gitu loh. Jadi saya sudah paham akan kebutuhan mereka gitu. Jadi untuk pengembangan di kandang pun kami memilih dengan spek yang nanti akan kita panen sekian kilo misalnya. Dan waktu itu sama, Mas, dari 2016 sampai 2020 lah. Saya tidak beraturan, Mas, cara mengelola pengembangan. Berarti belum punya ritmenya. Ya. Tapi setelah 2021 sampai hari ini saya sudah punya ritme gitu loh. Ritme untuk cara penjualannya, terus cara masuk barang ke kandang seperti apa, itu saya sudah punya pola sendiri. Dari situ kalau jenengan bicara bisa keluar, bisa panen 1,5 bulan, 2 bulan. Kira-kira dalam panenan itu bisa berapa ekor sekali panen?
Hari ini bisa 75 per sekali panen. Per sekali panen. Per sekali panen 75 ekor. Kalau untuk kapasitas kandang saat jenengan buat itu 2015 itu diisi berapa ekor, Mas? Nah, 2015 saya memang sudah bikin kandang itu dengan jumlah muat kandang itu 500 ekor. Kapasitasnya, tapi saya baru isi waktu itu hanya 80 ekor. 80 ekor. Dari 2015 saya punya kandang dengan apa? Dengan kapasitas 500, tapi cuman keisi 80 ekor. Nah, di 2016